Mari kita langsung buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 25. Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30 di bawah judul perumpamaan tentang talenta. Saya percaya semua kita siang hari ini akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang bawa Alkitab, buka Injil Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Puji Tuhan. Baik, kalau saudara sudah dapat, saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara ikuti dengan seksama pembacaan firman Tuhan ini, atau saudara juga bisa mengikutinya di layar besar. Kalau sudah bisa ditampilkan, ya. Dan dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 25 mulai ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari dalam Injil Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Kita semua sudah tahu apa itu talenta. Talenta itu adalah potensi yang Tuhan berikan kepada kita, waktu, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dengar baik-baik saudara-saudara, saya kasih catatan khusus untuk perumpamaan ini saudara-saudara, bahwa kesetiaan kita di dalam menjalankan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia, menentukan posisi kita berada di mana tatkala nanti kita ada dalam kekekalan. Saya ulangi saudara-saudara, di kekekalan nanti, posisi kita ada di mana itu ditentukan sejak saat ini.
ketika kita ada dalam dunia ini, bagaimana kesetiaan kita di dalam mengembangkan talenta yang ada pada kita. Dan kita tahu di dalam kekekalan itu hanya ada 2 tempat. Tempat yang pertama namanya rumah Bapa atau sorga, saudara-saudara. Tempat yang kedua sudah tentu tempat yang bernama di sanalah ada kegelapan dan kertak gigi. Saudara-saudara, ada 3 orang yang diberikan kepercayaan oleh tuannya. Tatkala dia hendak bepergian ke luar negeri. Dia panggil mereka bertiga dan yang seorang dipercayakan 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1, saudara-saudara. Alkitab menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwa setelah menerima talenta-talenta itu, maka yang punya 5 dia langsung pergi dan mengembangkannya saudara-saudara. Begitu juga yang punya 2. Dia pergi dan dia mengembangkannya dan hasilnya dahsyat saudara-saudara. Hasilnya 100%. Hasilnya 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Saudara bisa bilang amin? Amin saudara-saudara. 100%. Dan Tuhan menambahkan kita semua berhasil 100% saudara-saudara. Ya, kalau di dalam Matius pasal 13 kita baca di sana perumpamaan tentang penabur. Penabur itu dia tabur di pinggir jalan saudara-saudara, dimakan oleh burung. Setelah itu dia tabur lagi saudara-saudara di tanah yang batu-batu. Begitu dia tumbuh karena tanahnya tipis, kena panas terik, layu semuanya. Kemudian dia tabur lagi saudara-saudara di antara semak-semak belukar, semak-semak duri saudara-saudara. Maka tumbuhlah semak-semak itu dan menghimpit akan taburan yang dia taburkan saudara-saudara. Tapi satu waktu dia menemukan tanah yang subur dan dia tabur di sana. Alkitab berkata dia menuai 100 kali lipat, 60 kali lipat, lalu kemudian 30 kali lipat. Saya mau beritahukan kepada kita semua bahwa kalau Tuhan memberikan pilihan kepada kita saudara-saudara bahwa ada 100, ada 60 dan ada 30, itu berarti saudara-saudara bahwa yang Tuhan mau kita maksimal 100 kali ganda. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Allah kita. Allah tidak pernah, sekali lagi, Allah tidak pernah atau tidak mau kita gagal. Tapi yang Allah mau adalah kita maksimal di dalam Dia dan kita berhasil. Haleluya. Dan berhasilnya itu bukan sekedar 30, bukan sekedar 60, tapi kita harus pergi terus sampai kepada 100 kali lipat. Haleluya. Itu maksimal di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mau kita maksimal di dalam Dia, maka perumpamaan-perumpamaan ini tidak ada saudara-saudara. Tapi perumpamaan-perumpamaan ini ada untuk kita pelajari bahwa hal kerajaan sorga, orang-orang percaya itu, situasinya itu seperti itu. Mereka harus mencapai maksimal, titik maksimal mereka di dalam Tuhan. Dan titik maksimal kita adalah 100 kali saudara-saudara. 100 kali. Nah saudara lihat bahwa yang punya 5 talenta 100%. Yang menghasilkan 5 talenta lagi. Jadi 10 semuanya. Yang punya 2 talenta saudara-saudara, dia menghasilkan 100%. Karena itu jumlahnya jadi 4. Yang 1 talenta mestinya dia menghasilkan 100%. Hasilnya 2. Mestinya. Mestinya. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwa orang yang punya 1 talenta, dia pergi gali tanah lalu dia tanam itu talentanya. Karena itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Saudara-saudara ketika tuannya pulang dan mereka semua mempertanggungjawabkan perbuatan mereka saudara-saudara. Orang yang terakhir, orang yang ketiga ini dikatakan oleh Tuhannya itu bahwa hamba itu adalah hamba yang jahat. Hamba itu adalah hamba yang tidak setia. Karena itu orang jahat dan orang yang tidak setia, pantasnya itu saudara-saudara bahwa apa yang ada padanya harus diambil dan diberikan kepada orang yang sudah punya. Lalu diapakan orang seperti itu? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang itu ditangkap saudara-saudara, lalu dibuang. Halo? Karena itu tadi dari awal saya katakan bahwa kesetiaan kita di dalam mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita sejak kita dalam dunia ini menentukan posisi kita nanti dalam kekekalan. Kita ada di mana? Apakah kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam sukacita yang besar ataukah kita dibuang? Di dalam kegelapan dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kesimpulannya, bahwa Tuhan mau kita semua berhasil. Haleluya. Tuhan tidak mau kita gagal. Tidak ada orang tua yang mau anaknya itu gagal.
Kalau ada bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, ada orang tua di sini yang punya anak, saya percaya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal. Di khotbah pertama tadi, saudara-saudara, saya bicara soal bagaimana untuk mengalami perubahan. Harus ada kerinduan, itu langkah pertama. Kerinduan yang besar untuk berubah. Dan kalau berbicara tentang kerinduan, itu sama dengan visi, sama dengan mimpi. Kita mesti mimpi dulu, kita mesti punya visi. Kita mesti punya kerinduan. Seperti apa kita 10 tahun ke depan. Keluarga kita ke depan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita maksimal. Kita berhasil. Haleluya. Berhasil itu maksimal, saudara-saudara. Di dalam dia, 100%. Bukan 30, bukan 60, 100. Kalau Tuhan suruh pilih, saya pilih 100. Dan saya percaya saudara semua setuju. Kita pilih 100. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Nah sekarang kita lihat saudara-saudara bahwa ini orang yang ketiga gagal. Maunya Tuhan 3-3 berhasil 100%. Bukan persoalan jumlahnya, tapi presentasinya itu Tuhan mau 100. Sebab kalau sudah berhasil, Tuhan akan tambahkan lagi. Naik saudara-saudara. Yang 5 dapat 10 jadi naik. Yang 2 dapat 4 jadi naik. Yang 1 dapat 2 jadi naik lagi. Dan kalau mereka berhasil lagi, naik lagi saudara-saudara. Naik lagi, naik lagi. Tuhan tidak berhenti di satu sukses. Ada banyak sukses yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Ini yang saya mau kasih tahu. Karena itu sekarang kita belajar bukan dari 2 orang yang berhasil. 2 orang yang berhasil sudah tidak usah kita pelajari. Untuk hari ini jangan. Kita mau pelajari dulu ini orang ini kenapa gagal. Ini dia. Supaya jangan kita gagal seperti dia. Kalau kita belajar dari orang yang sukses supaya kita sukses seperti dia. Kalau kita belajar dari orang yang gagal supaya jangan kita gagal seperti dia. Betul? Nah ini. Nah apa yang membuat orang ini gagal? Tidak maksimal dalam Tuhan. Tidak sukses. Pertama, orang ini puas dengan sukses yang sementara. Dia kan sudah sukses toh, tapi suksesnya itu kan sementara. Dan ada banyak orang saudara-saudara yang tidak naik. Dia hanya berhenti di situ karena dia merasa puas dengan sukses yang dia sudah peroleh. Padahal Tuhan sediakan banyak sukses. Haleluya. Saya perhatikan. 2 kali Tuhan Yesus berkata, 2 kali firman ini berkata bahwa sabar hai hambaku yang setia, baik dan setia. Engkau telah tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu berarti bahwa kalau kita sukses dalam sebuah tanggung jawab, Tuhan akan tambahkan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Ada sukses berikut. Haleluya. Dan sukses berikut itu kalau kita berhasil, saudara-saudara, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan berikan lagi sukses yang lain lagi. Ada terlalu banyak sukses dalam hidup kita yang Tuhan persiapkan bagi kita. Karena itu jangan puas dengan hanya satu sukses. Ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab lagi kepada kita, terima. Amin. Lalu jalankan. Dan kita akan alami sukses yang kedua. Setelah kita sukses, saudara-saudara, maka Tuhan akan kasih sukses yang ketiga. Terus. Hidup kita ini mesti naik. Amin. Kita pergi dari hal-hal biasa ke hal-hal yang luar biasa. Ingat itu saudara-saudara. Tuhan tidak mau kita tetap ada pada posisi kita. Tapi Tuhan mau membawa kita ke posisi yang Dia persiapkan bagi kita. Haleluya. Ini dia saudara-saudara. Haleluya. Nah ada banyak orang yang tidak maksimal dalam dirinya mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Terjadi dalam dirinya. Karena mereka puas dengan apa yang sudah ada pada mereka. Ini orang ini berkata, sudah lama saya sudah puas dengan apa yang selama ini sudah ada pada saya. Ini cuma satu, saya tutup saja. Kita kadang-kadang di gereja, tidak usah di luar, kita lihat di gereja ada orang-orang hebat, punya potensi. Dan kita berpikir begini, wah ini hebat, orang ini nanti bakal jadi hebat. Tahu-tahu saudara-saudara, beberapa waktu kemudian kita lihat kok terkapar. Kenapa saudara-saudara? Karena dia puas dengan apa yang ada. Dia tidak mengembangkan lagi potensi yang Tuhan sudah kasih kepada dia untuk dikembangkan.
Karena ketika dia kembangkan lagi, dia berhasil, Tuhan akan tambahkan lagi. Tuhan akan tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Jangan puas dengan sukses yang sementara. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, orang ini gagal karena dia tidak mau bayar harga. Dia malas. Sekali lagi dia malas, dia tidak mau bayar harga. Saya mau beritahukan bahwa tidak ada orang yang berhasil karena dengan hanya duduk-duduk saja. Ngelamun saja lalu berhasil. Tidak ada, saudara-saudara. Keberhasilan itu ditopang oleh kerja keras. Siap bayar harga. Rajin. Orang ini dikatakan Alkitab, hai hambaku yang malas dan tidak setia. Dia malas, tidak setia. Dan orang malas dan tidak setia itu dikategorikan orang jahat. Kita pikir orang jahat itu orang yang rampok bank, tipu orang, itu aja. Enggak. Coba kita baca Alkitab ini kan. Coba saya baca ya. Nah, saya mulai baca dari ayat 22 aja. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang kita lihat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Sekarang sudah perhatikan jawaban. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang tidak setia, orang yang tidak rajin, malas, itu digolongkan juga orang jahat. Hambaku yang jahat. Kata Tuhan, saya pikir-pikir kenapa kalau kita tidak rajin, kita bermalas-malasan, digolongkan dalam orang jahat. Saya pikir-pikir, saya temukan jawaban sendiri, ternyata orang-orang malas itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Menyia-nyiakan peluang dan tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Anggap enteng. Anggap enteng Tuhan itu sama dengan orang jahat, saudara. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, saudara-saudara, itu sama dengan orang jahat. Duduk-duduk saja bermalas-malasan, itu tergolong orang jahat. Karena rencana Allah tidak akan terlaksana dalam diri orang-orang yang malas. Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Dia mau memberkati kita, amin. Dia mau menjadikan kita berkat, itu rencananya. Sebab itu kalau kita setia, kita rajin, kita kembangkan, dia tambahkan lagi. Kita naik lagi. Itu rencananya begitu. Kita berhasil, dia tambahkan lagi. Sampai pada akhirnya kita menjadi berkat di dunia ini. Dan setelah itu kita akan berjumpa dengan dia. Masuk dalam kemuliaan. Orang-orang yang main-main dengan potensi yang Tuhan berikan bagi mereka, talenta, waktu, anugerah yang Tuhan kasih sama mereka, itu mereka orang jahat. Sukses tidak bisa datang dengan sendirinya. Kalau kita malas, kita pasti gagal. Coba komputer buka Amsal Patsal 10 ayat 4.
Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Ini luar biasa. Amsal pasal 10 ayat 4. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita semua punya kesempatan untuk jadi orang kaya. Haleluya. Sekarang saya tanya sama saudara. Siapa yang orang kaya di sini? Silakan angkat tangan. Orang kaya silakan angkat tangan. Nah, orang kaya toh? Orang kaya angkat tangan, orang kaya, semua. Semua orang kaya kan? Angkat tangan. Loh, saudara tidak percaya saudara orang kaya. Ini firman bilang apa? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau saudara rajin, saudara itu orang kaya. Tapi kalau saudara malas, saudara jadi orang miskin. Definisi orang kaya dulu, saya kasih definisi dulu supaya saudara bisa paham. Definisi orang kaya, definisi menurut saya dan ini definisi sembarang-sembarang. Karena itu saudara jangan percaya. Karena bukan dari kamus. Dengar baik-baik. Orang kaya adalah orang biasa. Yang rajin bekerja sehingga Tuhan memberkati perbuatan tangannya. Dia punya cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Dan dia bisa tolong orang lain. Itu orang kaya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya cukup makan, cukup minum, cukup pakai, dan saudara adalah orang yang bisa tolong orang lain, saudara orang kaya. Karena ada banyak orang yang punya pabrik 3, truk 70, sedan 100, apartemen 5, bini 7. Tapi tidak bisa bikin apa-apa dan siap-siap masuk neraka. Kenapa saudara-saudara? Karena bininya 7. Orang kaya itu orang biasa, seperti saya dan saudara. Yang rajin bekerja, sehingga Tuhan memberkati perbuatan tangan kita. Punya cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Dan bisa tolong orang lain. Kita orang kaya. Pak Pendeta, kenapa ada banyak orang miskin di dunia ini? Jawabannya sederhana. Karena mereka malas. Tapi kan Pak Pendeta, Tuhan Yesus berkata bahwa orang miskin selalu ada padamu. Betul. Itu selalu ada. Karena orang malas itu selalu ada. Yang miskin itu yang malas. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan orang miskin. Dan Tuhan tidak pernah kehendaki kita jadi miskin. Baca firman-Nya dalam kitab Keluaran ketika dia mengeluarkan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Dia bilang begini, kalau kamu sampai di sana, kamu berpegang kepada perintahku dan melaksanakan hukum-hukumku dengan setia, maka aku akan memberkati kamu dan tidak ada orang miskin di antara kamu. Haleluya. Kalau ada itu kan karena malas. Karena tidak hidup sesuai hukum-hukum Tuhan. Jadi orang ini gagal karena malas. Coba satu ayat lagi di dalam Amsal pasal 24. Mulai ayat 30, Amsal 24 mulai ayat 30. Kita bisa maksimal, bisa 100% saudara-saudara kalau kita rajin. Amsal 24 mulai ayat 30, 31, 32 terus ya. Saya baca ya, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Saudara perhatikan, orang ini punya ladang dan punya kebun anggur. Tapi Alkitab berkata dia malas. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Pelajarannya begini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Modal boleh saja kita punya, tapi kalau kita malas, lama-lama modal habis. Begitu kan? Karena itu orang sukses tidak ditentukan oleh modal. Modal itu nomor sekian. Pertama-tama rajin dulu.
Kalau kita rajin kita bisa rubah keadaan. Siapa bilang pekerjaan sulit, saudara-saudara? Pekerjaan banyak. Asal kita rajin aja. Kan tergantung kita rajin atau tidak toh. Kalau kita bangun saja matahari sudah senter kepala kita, baru kita bangun, ya kita tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara. Meskipun nganggur, bangun tidak boleh siang. Bangun harus pagi-pagi. Mengucap syukur, terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Hari ini memang saya belum ada kerjaan, tapi tidak apa-apa, saya mau bekerja di rumah saya dulu. Membersihkan seluruh rumah. Dengan saudara berbuat demikian, saudara-saudara, seisi rumah akan terharu, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan lihat orang ini memang dia nganggur, tapi dia tidak mau nganggur. Dia tidak bangun siang, kelakuannya tidak seperti banyak orang yang lain itu, yang nganggur terus tidur seenaknya aja, bangun juga seenaknya. Tapi orang ini tetap disiplin, tertib, dan dia rajin. Dia rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Dia rajin bersih-bersihin rumah, rapiin rumah, bantu istrinya. Akhirnya Tuhan terharu. Kenapa Tuhan terharu? Karena istrinya sudah terharu duluan. Ketika istrinya terharu, dia tanam lutut di pinggir ranjang, saudara-saudara. Ketika suaminya lagi tidur ngorok, dia tumpang tangan. Tuhan berkati suami saya ini. Dan buka jalan supaya dia dapat pekerjaan. Haleluya. Akhirnya sorga terpaksa buka jalan, saudara-saudara. Amin. Tapi sudah lamar sana, lamar sini, tidak ada kerjaan. Terus kita juga akhirnya jadi stres, pulang di rumah, tidur seenaknya aja, bangun juga seenaknya aja. Istri jadi bingung lihat suami model macam begini. Istri bukan berdoa supaya buka jalan, istri bilang angkat dia cepat-cepat Tuhan, pindah dari sisiku. Barangkali. Tapi tidak ada istri yang seperti itu toh. Kita harus berdoa supaya suami berubah. Amin. Begitu juga sebaliknya. Kita mesti rajin, baru kita bisa mencapai sukses yang 100 kali lipat itu, saudara-saudara. Ketiga, ini orang yang punya satu talenta ini. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudara-saudara, ada banyak orang seperti itu. Dia pikir sukses itu kalau dia jadi orang lain. Karena itu dia bilang begini, coba kalau saya dapat 5. Kan begitu kan? Tuhan pilih-pilih sih, kasih dia 5. Coba kasih saya 5, jangan kasih dia. Coba kalau saya dapat 2, saya akan gandakan itu. Tapi karena cuma 1, sudahlah. Satu ini juga tuanku ini kan galak orangnya, ini kalau nggak berhasil gimana? Aku bisa dimarahin, daripada begini lebih baik aku simpan aja. Ada banyak orang seperti itu. Dia berpikir bahwa kalau dia jadi orang lain baru dia sukses. Keliru. Kita harus jadi diri kita sendiri. Karena sukses itu bukan karena orang lain, tapi sukses karena Tuhan. Memang ada sangkut paut dengan orang lain, tapi itu hal yang lain. Tapi kita tidak bisa karena jadi orang lain baru kita sukses. Tidak, kita harus jadi diri kita sendiri. Saudara bisa paham ini? Kita tidak bisa berkata begitu, kalau saya jadi seperti dia, Michael Jackson atau siapa, dia, saya bisa berhasil seperti dia. Tidak, saudara-saudara. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita bisa berhasil. Saya ingat tuh siapa dari Hong Kong ya. Dia pergi ke Amerika untuk mendaftarkan diri jadi American Idol. Kan pernah kan? Sampai di sana dites, saudara-saudara. Dites gagal. Malah mereka marah-marahin dia, tertawakan dia dan marah-marahin dia. Kamu tidak cocok datang di sini. Kamu bukan model untuk Amerika. Tapi apa yang dia katakan? Dia bilang, saya puas. Entah saya diterima, saya tidak diterima, bukan urusan saya. Yang penting saya bisa mendaftar diri kepada American Idol dan saya sudah dites. Dan saya puas. Dan adalah bahwa saya bukan model dari Amerika, itu bukan urusan saya. Tapi saya adalah saya. Dan hari itu saudara-saudara, semua email mengalir. Mengalir kepada panitia penyelenggara dan mengalir kepada dia juga. Yang memberikan support. Bahwa dia tidak boleh merasa minder. Dia harus jadi dirinya sendiri. Dan saudara tahu,
ada satu perusahaan rekaman yang melihat kenyataan ini. Ambil dia dan merekam dia dengan gayanya tersendiri, dengan suaranya yang kekiri-kirian itu. Dan hasilnya saudara-saudara, puluhan ribu kopi CD laku terjual. Sukses bukan karena kita jadi orang lain, jadi diri sendiri. Haleluya. Jadi diri kita sendiri, saudara-saudara. Tidak usah jadi orang lain. Kita mesti puas dengan diri kita sendiri, karena kita segambar dengan Dia. Amin. Saya tidak harus jadi Pendeta James baru saya sukses. Saya tidak harus jadi gembala seperti gembala di sini baru saya sukses. Tidak. Saya lain, gembala di sini lain. Saya lain, Pak Niko lain, Pak Yakub lain. Kita lain semua. Kita harus dari diri masing-masing. Tapi kita yang lain dan berbeda ini adalah segambar dengan Dia. Haleluya. Unik diciptakan. Berikan kemuliaan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan ragu-ragu. Karena mumpung selama undang-undang untuk melarang tepuk tangan belum ada, kita tepuk tangan. Satu kali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Itu berarti ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan masing-masing kita bisa sukses. Haleluya. Bayangkan ini orang yang punya satu talenta. Coba kalau dia kembangkan. Kan berkembang jadi 2 kan. Tuhannya akan tambahkan lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dia kasih 2 sudah tentu. Jadi 4. Dia tambahkan lagi. Kasih 4. Jadi 8. Pasti begitu. Dia tambahkan lagi, kasih 8. Jadi 16. Haleluya. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maju saja. Amin. Maju. Jalan saja. Apa yang saudara rencanakan dan saudara mau buat, buat. Kalau saudara rasa itu dari Tuhan dan itu sangat kuat, laksanakan. Laksanakan. Yang keempat, saudara-saudara, orang ini gagal bukan hanya karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi orang ini, saudara-saudara, kurang kreatif. Dia kurang kreatif, saudara-saudara. Mestinya dia kreatif. Ini dia kurang kreatif. Orang-orang yang gampang menyerah pada keadaan dan situasi, mudah boring, bosan ya saudara-saudara. Itu adalah orang-orang yang tidak kreatif. Tapi orang-orang yang kreatif selalu enjoy. Haleluya. Mereka tidak mudah menyerah dan putus asa menghadapi situasi dan keadaan. Karena mereka kreatif. Dan kreatif itu adalah mental pencipta. Itu kreatif. Karena pencipta kita itu kreatif. Yesus itu pribadi yang kreatif. Haleluya. Dia pencipta. Kita mesti memiliki ini, mental pencipta. Kreatif. Sudah lihat dia ciptakan alam semesta ini hanya dalam tempo 6 hari dan hari yang ke-7 dia istirahat. Dengan hanya berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadi daratan, daratan jadi. Kita tidak bisa protes dan berkata, kenapa tidak 1 hari saja supaya istirahatnya 6 hari? Oh tidak. Istirahat jangan terlalu banyak. Istirahat itu cukup 1 hari, 6 hari kerja. Itu kreatif. Waktu dia panggil Yeremia untuk berbicara kepada Yeremia, dia berkata begini, Yeremia pergi ke tukang periuk dan lihat dia cara bekerja. Dan di situ aku akan berbicara kepadamu. Yeremia tidak protes dan berkata, Tuhan kalau kau mau bicara, bicara sekarang. Kenapa suruh saya harus pergi ke tukang periuk baru kau bicara di sana? Dia kreatif, saudara-saudara. Kadang-kadang dia tidak perlu bicara langsung. Tapi dia bicara melalui keadaan dan situasi. Dan Yeremia pergi dan dia mengamat-amati tukang periuk bekerja. Oh, begini cara Tuhan. Begini cara Tuhan rupanya mendesain kita, membentuk kita. Dan Tuhan bicara melalui cara kerja tukang periuk. Oh, kita dibentuk menjadi bejana dari tanah liat. Kalau bejana itu retak, kurang bagus, dihancurin lagi. Dia bentuk lagi bejana yang baru kan. Dia tidak bicara langsung, tapi dia bicara melalui tukang periuk. Itu kreatif.
Perjanjian baru saudara-saudara, ada yang dia hanya berkata, pergi imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi, angkat tilammu dan berjalan. Lazarus keluar, orang itu sembuh. Satu waktu dia ludah ke tanah, mengoles-oles ludahnya dengan tanah. Lalu menempelkan pada mata orang buta dan berkata, cuci mukamu. Dan orang itu sembuh. Ini kreatif. Kita tidak bisa bilang jorok. Ini kreatif namanya. 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Beri makan 5.000 orang, kreatif. Haleluya. Mental pencipta itu punya kreativitas. Orang yang kreatif, orang yang punya mental pencipta tidak mudah putus asa. Amin. Saudara lihat, pelukis sama penjual lukisan berbeda. Penjual lukisan, lukisannya hilang, sobek, kena hujan, basah, dia menangis. Pelukis tidak, saudara-saudara. Dia ketawa-ketawa aja dan dia berkata, tidak apa-apa, nanti saya lukis lagi lukisan yang baru. Begitu kan? Pencipta lagu sama penyanyi, mahalan pencipta. Meskipun penyanyi yang terkenal. Satu waktu ada seorang yang pergi ke tukang burung, saudara-saudara, karena dia senang sekali beli burung yang suka menyanyi. Dia lihat ada burung menyanyi, dia tanya, Pak, itu yang lagi menyanyi itu harganya berapa? Wah, itu murah itu. Ya berapa, Pak? 1 juta. Oh, 1 juta. Kalau itu yang lagi diam-diam di kandang itu berapa? Yang itu mahal, Pak. Berapa? 2 juta. Orang itu berpikir sebentar, lalu dia mulai mendumel. Dia bilang, burung macam apa itu? Yang menyanyi murah, yang gak menyanyi justru mahal. Ini bapak yang jual burung, dia dengar. Dia bilang, Pak, sini dulu, Pak. Itu biar dia diam-diam seperti itu. Dia yang ciptakan lagu yang dinyanyikan oleh burung yang lagi menyanyi tadi itu. Tahu nggak? Liburan kemarin saudara-saudara, ada 1 minggu istri saya tidak ada di rumah. Jadi saya tinggal sama saya punya anak 4 itu. Sama ada ponakan dan beberapa pengerja yang sudah dari Papua, sudah selesai sekolah Alkitab dan siap-siap mau pulang ke Papua. Jadi saya double fungsi, jadi bapak dan ibu. Bangun pagi, saya panggil, ada saya punya ponakan itu, saya panggil dia, saya bilang, ini uang 100.000, kau pergi ke pasar beli ayam 2, dan itu beli ikan yang sudah dipotong-potong, yang diasap itu, dan bumbu-bumbunya ini. Sayur om, beli sayur apa? Beli sayur kangkung saja ya? Saya bilang tidak, nanti kita ngantuk semua. Jadi beli apa om? Beli boncis saja, ya. Beli sayur boncis, sampai di rumah saya suruh bikin bumbu-bumbunya semua. Ini yang ayam masak bagaimana? Nanti ayam saya bikin, saya masak ayam. Saya tumis dia, bumbunya ini. Oke. Yang ikan sama, ikan saya yang bikin. Saya bikin tumis asam pedis. Bumbunya begini. Asam pedis. Karena saya pernah makan ikan itu tongkol asap itu ditumis asam pedis di Manado, tambah 5 kali. Bukan tambah nasinya, tambah ikannya. Saking enak saya tanya, ini sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta ini yang masak ini siapa? Itu ada ibu di sana itu, saya panggil dia, Bu, masak ini bagaimana caranya? Dia kasih tahu bumbunya ini. Kan saya tidak usah kasih tahu dari sini toh. Ini rahasia. Tapi saudara bisa saja dapat setelah ibadah, nanti saudara tanya, saya bisa. Lalu dia bilang, selesai dia bilang begini, Pak, ada satu lagi. Apa itu? Bumbunya harus matang. Tidak hangus, tapi harus matang. Jangan setengah matang. Setiap masakan apapun kalau mau enak, bumbunya harus matang, bukan setengah matang. Oh begitu? Ya. Itu yang saya pegang, saudara-saudara. Saya masak. Kemudian masak sayur, boncis. Saya bilang, tolong itu kasih bersih itu boncis. Bagaimana ini om? Ini potong-potong dia halus-halus kah om? Saya bilang, kau potong boncis, jangan seperti perempuan potong boncis. Maksud om bagaimana? Maksud saya begini, kalau perempuan dia potong boncis, 1 boncis bisa jadi 15 potong. Karena dia potong itu tipis-tipis dan juga miring dan bagus sekali. Sampai-sampai kita mau makan juga jadi sayang gitu. Jadi potong dia bagaimana ini om? Potong dia model laki-laki potong. Kalau begitu yang laki-laki potong bagaimana? Potong 2 aja, itu laki-laki potong. Potong 2. Oh jadi potong 2 om? Potong 2 aja. Sudah begitu aja. Nanti saya yang tumis, saya masak. Sementara masak dia bilang, om, ini angkat sudah om. Ini sudah setengah matang jadi enak kalau kita makan dia bunyi-bunyi di mulut. Saya bilang, kau sudah pernah makan yang bunyi-bunyi di mulut? Sudah pernah. Kalau begitu yang sekarang tidak boleh yang begitu. Jadi yang bagaimana om? Sampai dia empuk sekali, jadi begitu kita makan langsung hancur. Oh begitu ya, kau belum rasa kan? Nanti sebentar kau rasa.
Jadi habis saudara-saudara. Taruh di meja habis. Saya tanya sama mereka, ini bagaimana ini? Apa masakan enak atau kalian kelaparan? Anak saya yang bontot dia bilang begini, Pi, papi punya ayam nomor 1. Besok saudara-saudara, sama lagi. Beli bahan yang sama, masaknya yang jadi lain. Itu kan kreatif toh. Ayamnya tidak dimasak seperti itu lagi. Dicampur bumbu, kemudian digoreng. Yang ikan asap itu tetap bikin asam pedis. Karena itu permintaan masyarakat. Permintaan anak-anak tetap yang seperti itu. Katanya anak saya, Pi, yang ikan tetap begitu. Yang boncis bagaimana saudara-saudara? Oh lain. Saya bilang sama dia, kau tidak usah potong. Jadi om, masak dia bagaimana? Masak dia utuh-utuh. Antero. Panjang-panjang begitu. Ya panjang-panjang begitu. Sekali-sekali kita melawan arus. Sekali-sekali kita tidak masak seperti yang orang-orang masak itu. Kita masak ikut kita punya mau. Mumpung sekarang om yang lagi kuasai dapur. Jadi saudara-saudara, kita harus kreatif. Haleluya. Kreatif saudara-saudara. Kreatif. Kita kreatif, kita bisa berhasil. Haleluya. Suatu waktu saudara-saudara, saya rekam saya punya lagu-lagu. Saya juga cipta lagu saudara-saudara. Dan juga menyanyi sendiri, dengar sendiri. Lagu-lagu saya rekam. Aransemennya begini saudara-saudara. Selesai saya rekam, saya copy 1000 kopi saudara-saudara. Dengan gambar-gambar Tuhan Yesus. Judul album Undangan Yesus. Saudara tahu apa yang saya bikin? Saya bagi gratis. 1000. Kedua saya copy lagi 5000 saudara-saudara. Saya bikin cover lain. Saya bikin cover, saya punya gambar. Saya jual. Itu kreatif. Setelah semua selesai saudara-saudara, saya suruh, saya punya pengerja, kau bawa ke Maranatha. Ini. Kasih dengar di sana. Dia mau atau tidak. Itu dia bilang begini, Om, Maranatha susah om. Kenapa? Itu di Maranatha. Banyak masih antri. Dengar-dengar itu puluhan, malah 90-an. Kopi CD masih antri. Itu kan harus lewat seleksi. Begini-begini. Saya bilang sama dia, kau tahu nggak ini CD ini lain. Judulnya saja Undangan Yesus. Ini pasti lolos. Jadi berangkat saja. Kasih dengar. Kasih dengar saudara. Biasanya dengar satu lagu. Ini 10-10-nya didengarin semua. Menurut ceritanya. Dia pulang bawa kertas. Perjanjian, kerjasama. Dia bilang kalau om setuju, ini mereka sudah setuju om. Nah, saya bilang apa kan? Benar kan? Kita tidak boleh gampang menyerah pada keadaan. Kita harus rajin. Kita harus kreatif. Dan saya pergi menghadap. Dan saya setuju. Covernya lain lagi. Isinya tetap sama. Itu kreatif. Saudara lihat tuh, sampo, sabun, apa semua. Sama dari dulu isinya begitu. Cuma kemasannya yang berbeda. Itu namanya kreatif. Saudara sendiri mau jadi produksi atau mau jadi produser dari sampo atau sabun dan lain-lain, gampang saudara-saudara. Pergi ke pabriknya, minta itu isinya saja, covernya nggak usah, cover sudah bikin sendiri. Saudara punya. Saya waktu di Kaltim saudara-saudara ketemu sama seorang majelis di gereja, dia adalah pengusaha kecap seluruh Kalimantan Timur, dia kuasai, terkenal. Saya bilang pabriknya ada di mana Pak? Dia bilang saya tidak punya pabrik. Terus bagaimana ini kecap ini? Saya beli dengan itu drum-drum dari Surabaya. Beli isinya saja. Sampai di sini saya bikin kemasannya sendiri, botolnya sendiri, apanya semua. Produksi dari saya. Tapi isinya dari sana tetap sama. Saya bilang, kau kreatif. Sekarang bukan zamannya lagi kita yang mesti bikin itu kecap, lalu kita bikin dia punya itu segala macam, enggak musim lagi. Seperti aqua juga. Kita bisa bikin aqua sendiri toh. Airnya saja yang kita beli, kemasannya kita punya. Siapa takut? Haleluya. Kreatif. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya harap saudara bisa tangkap ini. Tangkap sesuatu.
Ingat bahwa Tuhan mau kita semua berhasil. Ini perumpamaan talenta ini. Tuhan mau mereka 3 berhasil. Cuma yang ketiga, dia sendiri yang membuat dirinya tidak berhasil. Kalau kita gagal bukan Tuhan, tapi kita sendiri yang membuat kita gagal. Sekarang kelima. Yang kelima, saudara-saudara, dan ini yang terakhir, orang ini tidak berani mati. Tidak siap mati. Dia menjadi pemain aman. Dia pikir yang penting tenang saja. Tidak usah ada masalah, tidak usah ada sesuatu, jangan keringat. Udahlah, tidak usah keringat. Kita mesti santai-santai saja. Dengar ini, Tuhan tidak respect dengan orang yang menjadikan dirinya pemain aman di gereja, pemain aman di dunia ini. Dan keberhasilan juga tidak bersahabat dengan orang-orang yang ingin menjadi pemain aman. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Dan Tuhan tertarik dengan mereka yang berani mati. Haleluya. Berani mati. Yesus berkata, barang siapa takut mati, dia mati. Barang siapa tidak takut mati karena anak manusia, dia hidup. Sudah tahu orang-orang yang berhasil dalam bisnis itu mereka adalah orang-orang berani mati. Haleluya, karena itu mereka berhasil. Artinya kalau berani pakai, berani tanggung jawab. Dia sudah hitung. Dia sudah buat tekad. Saya bisa berhasil. Ini hitungannya. Harus berani. Berani rugi, berani untung. Kalau kita jadi penakut saudara-saudara, pemain aman, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang berani mati, orang-orang nekat saudara-saudara, haleluya, surga bilang ini yang aku cari. Orang seperti ini yang aku cari, orang nekat. Karena orang-orang yang beriman itu tergolong orang-orang yang nekat. Orang-orang percaya tergolong orang-orang yang berani mati. Amin. Modal mereka cuma berkata, percaya saja Tuhan pasti tolong. Percaya saja Tuhan pasti tolong. Percaya. Buat rencana. Dan maju. Berani. Sekali lagi saya ulangi. Itu orang-orang maju, orang-orang hebat. Yang merubah kota Jakarta, bahkan merubah Indonesia. Itu mereka berani pakai uang orang. Itu salah satu, baru salah satu. Masih ada banyak. Dia ambil dari bank. Dan dia kembangkan. Dia maju. Jangan takut hadapi hidup ini. Kita punya Tuhan. Amin. Tuhan akan tolong kita. Mari jadi pribadi-pribadi yang tidak hanya diam, tapi bergerak. Karena satu waktu kita akan bertanggungjawabkan semua talenta, potensi, waktu, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat berjuang dan mencapai hasil 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.